Ada Andia Afina Karmelia dengan NIM 2104075. Ada Muhammad Ilmi Asidik dengan NIM 2102766. Putri Nabilah dengan NIM 2106961. Abi Abdurrahman Syarif dengan NIM 2102138. Moktika Putri Nismara 2101678. Imam Fakhri Ahmad dengan NIM 2107230 dan saya sendiri Desiana Fajar Sudawati dengan NIM 2104199. Next. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang konfigurasi OP-AMP inverting, OP-AMP non-inverting, dan konfigurasi OP-AMP buffer atau voltage follower. Next. Baik, mengulas sedikit tentang pembahasan yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. OP-AMP atau Operational Amplifier adalah suatu rangkaian terintegrasi atau IC yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal listrik dengan beberapa konfigurasi. OP-AMP memiliki banyak konfigurasi, dan dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang konfigurasi penguatan, yaitu inverting dan non-inverting, dan konfigurasi penyangga atau buffer atau voltage follower. Bisa diperhatikan pada gambar yang ada di pojok sebelah kanan bawah itu adalah simbol dari OP-AMP. OP-AMP memiliki dua input yang terdiri dari non-inverting dan inverting, dan mempunyai satu keluaran output. Dan OP-AMP juga menggunakan dua tegangan catu yang simetris, yaitu V positif dan V negatif. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang OP-AMP inverting. Apa sih OP-AMP inverting yang akan dibahas oleh Saudara Putri? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini aku mau ngejelasin tentang OP-AMP inverting. Next. OP-AMP inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal, tetapi sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Maksudnya, bentuk sinyal listrik yang dibentuk dari konfigurasi ini akan memiliki fasa yang berbanding terbalik dengan bentuk sinyal listrik yang masuk. Untuk output sinyal inverting ini fasanya nggak sama. Jadi sinyal output itu dicerminkan alias terbalik dari sinyal input. Contohnya seperti yang masuk positif, yang keluar negatif. Dan sebaliknya. Nah, di situ ada contoh op-amp yang cukup terkenal yaitu 741. Di sini aku mau ngejelasin di dalam satu op-amp itu simbolnya ada berupa segitiga. Dalam IC 741 ini kakinya ada 8. Kaki 7 dan 4 adalah supply dan tegangannya dia butuh tegangan simetris, berarti membutuhkan tegangan negatif dan positif. Outputnya adalah kaki 6, kaki 2, dan kaki 3 merupakan input inverting, tanda yang min adalah input masukan inverting. Tanda yang plus itu adalah input masukan yang non-inverting. Nah, untuk kaki 1 adalah offset 0, dan kaki 5 juga offset 0. Dan untuk kaki 8 adalah NC atau no connection. Next. Berikutnya analisis op-amp inverting. Dengan melihat analisis rangkaian di atas dapat ditulis bahwa I1 sama dengan IF, maka dengan menggunakan teori tegangan titik simpul persamaan 1 dapat dijabarkan menjadi Vin dikurangi VA dibagi R1 sama dengan VA dikurangi VOUT dibagi RF. Karena V plusnya itu 0 dan V minnya itu VA serta asumsi nilai V plus sama dengan Vmin, maka dapat dituliskan nilai VA sama dengan 0, sehingga persamaan 2 menjadi Vin dikurangi 0 dibagi R1 sama dengan 0 dikurangi VOUT dibagi RF sama dengan Vin dibagi R1 sama dengan min VOUT dibagi RF. Dari persamaan 3, kita dapat membuat persamaan inverting yaitu VOUT dikurangi min
negatif RF dibagi R1 dikali V-in. Nah, di situ resistor yang pertama terhubung ke inputan negatif itu R1. Dan untuk inputan positif, yang positifnya itu terhubung ke ground. Lalu untuk port di atas itu masukkan power plus dan yang bawah masukannya power negatif sebagai saturasi daya. Nah, di situ juga output dan input terhubung dengan resistor yang di tengah itu RF yang bisa kita sebut dengan feedback. Oke, next. Bati atau gain di dalam elektronika, bati dalam bahasa Inggris gain adalah satuan kemampuan sebuah rangkaian, seringkali berupa penguat untuk memperbesar daya untuk amplitudo sinyal dari masukan ke keluaran. Jika penguatan merupakan perbandingan antara tegangan keluaran dan tegangan masukan, maka dari persamaan inverting dapat diperoleh rumus mencari gain dari tegangan AV sama dengan min RF dibagi R1 sama dengan V out dibagi V in. Berikut adalah hubungan antara gain dengan tegangan input maksimum. Negatif in max sama dengan plus minus V sat dibagi AV. Next. Selanjutnya contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anindya. Dipersilakan. Terima kasih Putri. Contoh soalnya kan contoh soal untuk OPM inverting yang akan saya bahas. Sebelumnya saya minta maaf dulu, takutnya karena koneksi di sini jelek, kebetulan baru selesai hujan, takutnya putus-putus atau kayak gimana, jadi mohon maaf. Jadi contoh soalnya, jika tegangan saturasi dari rangkaian yang ada di bawah ini adalah plus minus 8 volt, berapakah tegangan output dengan tegangan input plus 1,5 volt dan 3 volt? Hitung juga penguatan closed loop-nya. Yang pertama kita lihat dulu di sini rangkaiannya, ada tegangan input dengan output dengan hambatan 1 kilo ohm dan 3 kilo ohm. Dengan mengambil rumus yang tadi yaitu V out sama dengan min RF per R1 dikali V in, kita bisa masukin ini yang di sini itu RF, yang di sini itu R1, yang di sini RF. Jadi kita masukin 3K ohm sama 1K ohm. Bentar nih, kita lagi azan, mau dilanjut apa gimana? Udah lanjut aja mungkin. Untuk tegangan masuknya kan di sini 1,5. Dengan inputnya kita yang 1,5 dulu. Plus 1,5 dikali 3K per 1K. Berarti kan 3. Jadi min 3 dikali 1,5. Hasilnya jadi min 4,5 volt. Min yang di sini kan tadi udah dibahas sama Putri bahwa kalau di op-amp inverting itu setiap sinyal yang masuk tuh sinyal keluarnya bakal berbeda fase 180 derajat. Berarti kalau yang di sini masuknya plus, berarti keluarannya bakal min. Berarti yang ini hasilnya min 4,5. Jadi kalau inputnya 1,5, outputnya min 4,5 dengan hambatan 1 kilo ohm dan 3 kilo ohm. Terus yang satunya lagi kalau masukannya 3 volt. Sama kayak yang tadi, cuma diganti V-in-nya doang, berarti jadi min 3 dikali 3. Hasilnya kan min 9. Kalau kita lihat di sini, tegangan saturasinya itu plus 8 sama min 8 volt. Tapi di sini 9. Berarti itu artinya bakal kembali lagi ke tegangan saturasinya. Ini kan lebih dari tegangan saturasi. Tegangan saturasinya cuma min 8 volt. Cuma sampai min 8 volt, tapi di sini min 9. Artinya ntar V out-nya tuh balik lagi ke tegangan saturasi yaitu min 8. Ini mau misalnya hasilnya min 12 atau min 15, kalau misalnya dia lebih dari tegangan saturasi, hasil V out itu bakal kembali lagi ke batas tegangan saturasinya. Terus sekarang penguatan closed loop-nya itu sama kayak gain yang tadi di kelompok sebelumnya juga udah dibahas. Kalau di kelompok sebelumnya kalau nggak salah G ya disebutnya. Itu gain itu bisa didapat dari V out per V in atau enggak min RF per R1. Kita ngambilnya yang V out sama V in-nya aja. Misalnya kalau V out-nya min 4,5, mohon maaf ini terbalik. Harusnya ini yang di atasnya min 4,5.
di bawahnya 1,5, 1,5-nya kan Pin. Jadi dianya -3. -3-nya itu -3 kali. Jadi maksudnya setiap input yang masuk itu output-nya itu selalu 3 kalinya. Jadi misalnya input-nya 1,5, berarti yang keluarannya juga 3 kalinya dari 1,5, itu -4,5. Kira-kira kayak gitu untuk simulatornya. Kami menggunakan Tinkercad sebentar. Ini apakah share screen sudah terlihat? Masih loading. Sudah terlihat. Kasih. Jadi ini adalah rangkaian yang dibuat di Tinkercad untuk OPM inverting. Bedanya dengan simulator lain, di Tinkercad itu nggak kayak yang kelompok sebelumnya gitu. Jadi menggunakan OPM-nya langsung gitu, langsung dirangkai, tapi harus menggunakan breadboard. Ini tinggal dijalanin aja. Sebentar, izin untuk stop share dulu. Mohon maaf, tadi saya salah buka file Tinkernya. Kalau boleh ditunggu dulu sebentar.
Karena device-nya Aninanda bermasalah, jadi bakal saya ambil alih untuk share screen-nya. Izin share screen. Bisa di-run nggak itu? Bisa, Pak. Iya. Silakan Anin dilanjutin penjelasannya. Sinyal inputnya berapa volt peak to peak itu? Sinyal input, terus penguatannya berapa kali gitu kan? Untuk sinyal inputnya pakai 1 V, Pak. Untuk penguatannya itu 3 kali lipat sesuai sama soal yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi untuk multimeter yang di sebelah kanan ini, itu 3 kali lipat dari multimeter yang di kiri. Karena ini tuh yang input, ini tuh yang output. Tetapi di Tinkercad ini, pada oscilloscope-nya tidak terlalu terlihat jelas untuk perbedaan penguatan sinyalnya. Jadi kurang kelihatan gitu, dan ditambah di Tinkercad ini nggak bisa di-pause gitu simulatornya, jadi kurang bisa kelihatan hasilnya. Tapi kelompok kami pakai 2 simulator di Circuit Wizard, dan di situ lebih kelihatan. Ya, coba lihat setting wizard-nya. Baik, Pak. Izin stop share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan share screen-nya? Ya, sudah. Jadi ini kurang lebih sama kayak soal sebelumnya, cuma ini beda di saturasinya, pakai 20 V sama min 20 V. Inputannya pun sama 1 V, dan ini kelihatan di bentuk sinyalnya yang hasil oscilloscope bahwasannya kalau inverting ini memiliki fase yang berbeda. Jadi kalau yang satunya plus, yang satunya itu min. Nggak sama gitu, dibalikan di mirror. Dan sinyalnya juga beda tingginya karena sinyal output itu diperkuat dengan perbandingan 1/3. Karena resistor yang F ini memiliki nilai 3, sedangkan resistor yang 1 nilainya 1, jadi penguatannya itu 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Berarti 3 volt ya. Ya, Pak. Itu 4 volt itu kalau di situ. Oh ini. Ya. Iya, Pak. Di sinyal 4, nyentuh angka 4. Mana yang benar, 3 volt atau 4 volt? Kalau sinyal 4, tapi di multimeternya itu penguatannya tetap 3 kali lipat, Pak. Di multimeternya. Tapi kurang tepat ya itu penunjukan di oscilloscope-nya ya. Yeah. Coba yang mode virtual.
Modal virtual. Ya harus ngerangkai ulang sih, tapi nggak apa-apa lah, itu udah bisa membuktikan ya. Oke, cukup. Ini untuk penguat inverting ya, penguat pembalik. Terus penguat non-inverting udah dijelaskan belum? Belum, Pak. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi non-inverting yang akan dibahas oleh Elizabeth Moktika. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang OPAMP non-inverting. OPAMP non-inverting ini merupakan kebalikan dari inverting, jadi dia itu merupakan penguat tak membalik, yang dimana sinyal keluaran atau output yang dikuatkan memiliki fase yang sama dengan sinyal input. Keluaran pada sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil, bahkan bisa sampai mikrovolt. Jadi dari hal tersebut diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer yang sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar sebagai penguatannya. Jadi salah satu ciri OP-amp non-inverting ini kan sinyal keluaran atau si output-nya itu memiliki fase yang sama dengan sinyal input. Jadi misalkan fase di V-in-nya itu positif, maka fase di V-out-nya pun positif. Apabila fase di V-in-nya itu negatif, lalu fase di V-out-nya pun akan negatif. Lanjut. Selanjutnya masuk ke analisa OP-amp non-inverting. Apabila VD-nya sama dengan 0, maka tegangan inputnya itu sama dengan VR1. Sehingga I sama dengan Vin per R1. Selanjutnya, kita dari sini bisa menghitung tegangan outputnya. Jadi Vout sama dengan VRF plus VR1 sama dengan I dikali RF plus Vin. Vout sama dengan Vin per R1 dikali RF plus Vin. Lebih simpel aja, jadi Vout sama dengan RF per R1 ditambah 1 dikali Vin. Selanjutnya untuk mencari gain atau closed loop-nya itu rumusnya AV sama dengan Vout per Vin atau RF per R1 plus 1. Next. Selanjutnya ini ada contoh soalnya. Jika tegangan saturasi dari rangkaian tersebut adalah plus minus 9 volt, maka berapakah tegangan output dengan tegangan input plus 1 volt? Hitung juga penguatan closed loop-nya. Diketahui di sini RF itu sama dengan 3 kilo ohm, terus R1-nya 1 kilo ohm. Terus untuk menghitung V output-nya, rumusnya kayak yang di slide sebelumnya, jadi rumusnya V out sama dengan RF per R1 plus 1 dikali Vin. Tinggal dimasukin aja angkanya, RF-nya 3, terus R1-nya 1, jadi 3 per 1, 3 ditambah 1 dikali Vin. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4 volt. Lalu untuk disuruh juga untuk hitung penguatan closed loop-nya. Rumusnya masih sama kayak yang ada di slide sebelumnya. AV sama dengan RF per R1 ditambah 1, 3 per 1 sama dengan 3 ditambah 1, jadi 4. Jadi penguatan closed loop-nya itu 4 kali. Next. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan simulasinya. Izin stop share screen. Jadi ini sama untuk non-inverting juga, hanya saja perbedaan inverting dengan non-inverting itu ada pada bagian portnya, di mana pada non-inverting itu inputannya ada di inputan min dan yang plusnya itu terhubung ke ground. Lalu di non-inverting juga sinyal output itu tidak terbalik alias masih sama fasanya dengan sinyal input, dan sesuai dengan soal tadi
resistor satunya itu bernilai 1 dan resistor F-nya yang kedua itu bernilai 3 dengan perbandingan 3/1 dan rumusnya itu resistor F dibagi resistor 1 ditambah 1, jadi si penguatan sinyal itu 4 kali lipat. Multimeter yang kanan ini yang mengukur sinyal output nilainya 4 kali lipat lebih besar dari sinyal inputnya. Sama seperti sebelumnya juga untuk hasil dari ganti sinus. Di sini. Sinyalnya ganti sinus saja. Oh, sinyalnya. Nggak keluar ya? Sebentar Pak, izin stop share screen terlebih dahulu. Sinyal inputnya menggunakan berapa volt peak to peak itu tadi? 2 volt peak to peak ya? Penguatannya berapa kali tadi? Penguatannya 4 kali lipat Pak. 4 kali lipat. Berarti inputnya 2 volt, outputnya 8 volt ya. Nah, coba resistornya gedein supaya kelihatan saturasinya ya. Nanti sinyal sinusnya akan terpotong kalau simulatornya benar gitu ya. Di sini penguatannya cuma 3 kali lipat dikarenakan ini 2 resistor. Ini sama kayak sebelumnya di mana sinyal itu kurang kelihatan jelas hasilnya. Jadi bakal saya pindah ke Circuit Wizard setelah ini. Izin. Nggak reliable berarti ya ini Tinkercad. Iya Pak, kurang bisa buat hasilnya. Simulasi sinyal kontinu. Sudah terlihat screen-nya di Circuit Wizard? Sudah. Di sini bisa terlihat juga hasil output sinyal itu memiliki fase yang sama. Ini sinyal yang merah ini sinyal penguatan. Ini masih sama kayak sebelumnya, rada melenceng sedikit, di mana hasilnya itu ada di 5 buat sinyal lebih 1 gitu. Padahal penguatan sinyalnya itu 4 kali lipat. Bisa dilihat ini nilai yang di multimeter kanan itu memiliki nilai 4 kali lipat lebih besar dari multimeter yang kiri. Apa yang terjadi kalau RF-nya digedein? Yang R2 resistor bakal mempengaruhi sinyal penguatannya juga, Pak. Coba diganti 30 kilo. Penguatannya gede sekali.
Nah, kepotong ya berarti ya. Bisa Pak di ini. Iya, sinyalnya kepotong. Soalnya kan tekan referensinya kan menggunakan 10, min 10 tuh ya kan. Iya ya Pak, Ini saturasi. nggak utuh sinus. Oh. Nah, udah balikin ke R2 sama dengan 3 kilo. Terus yang PEE-nya diganti ground. Pernah nyoba? Jadi fungsi dari PCC sama PEE itu untuk menentukan apa? Bakal nggak ada inputan sinyal ya Pak, berarti kalau diganti ground. Coba dicek. Itu yang rigsnya di bawah diganti ya. 030 itu diganti ke 10 aja. Nah, yang minus 10 itu kamu ganti ground. Minus 10. Oh ini. Jadi PCC sama PEE itu untuk menentukan tegangan rel to railnya ya. Kalau menggunakan referensi 10 volt dan minus 10 volt, berarti sinyalnya ada di rentang itu, kan? Sinyalnya bisa dikuatkan negatif juga, ya, positif dan negatif. Nah, kalau misalnya ditaruh di ground, maka cuma atasnya doang itu yang dikuatkan. Gitu. Di situ tidak tertampil ya. Itu Bisa digedein lagi sih Pak manipulasi. ininya. Bisa diperbesar lagi. Iya, cuma bagian atasnya doang kan. Berarti rel to railnya dari 10 volt sampai 0. Ya. Oke. Saya mau dijelasin lagi sama Afi. Cukup Pak, bakal lanjut ke buffer. Oh. Ya, baik. Itu adalah penjelasan dari konfigurasi non-inverting. Untuk pembahasan selanjutnya, itu tentang konfigurasi buffer atau voltage follower yang akan dijelaskan oleh Imam Fahri Ahmad. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Desiana. Op-amp buffer atau voltage follower. Secara singkatnya, ini adalah sebuah cara konfigurasi untuk membuat angka nilai output sama dengan angka nilai input. Dalam rangkaian elektronikanya sendiri, fungsi rangkaian tersebut untuk menyangga dengan menghubungkan jalur input yang inverting ke jalur output yang operasional amplifiernya bisa membuat buffer mengalirkan arus secara maksimal sesuai dengan kemampuan maksimal operasional amplifier tersebut. Lanjut. Analisis op-amp buffer. Buffer memiliki karakteristik yaitu tegangan input sama dengan tegangan output. Dengan VD sama dengan 0, maka Vin sama dengan Vout. Sehingga tidak terjadi penguatan closed loop pada buffer atau dapat ditulis V sama dengan Vout per Vin sama dengan 1. Lanjut.
Oke, percobaan simulasinya akan dijelaskan Yanti Kencet oleh Saudara Hilmi. Baik, ini merupakan rangkaian konfigurasi buffer atau voltage follower. Bedanya dari yang sebelumnya, inverting atau non-inverting, buffer ini terletak pada resistornya. Jadi, jika non-inverting dan inverting itu punya resistor, buffer ini enggak. Dan juga tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Bisa dilihat di sini tegangan inputannya dan tegangan keluarannya itu sama. Mungkin itu saja. Sudah selesai berarti ya presentasi kelompok 45 ini. Ini masih ada lanjutannya lagi, Pak, sedikit lagi. Abi, Apa itu? tolong share screen-nya. Hasil analisis sama kesimpulannya, Pak. Oke. Nah, ini adalah hasil dari percobaan simulasi yang ada di Circuit Wizard. Untuk analisis selanjutnya akan dibacakan oleh Abi Abdurrahman. Abi, dipersilakan. Pada analisis praktikum kelompok kami pada simulator Tinkercad ini, saat kita melakukan simulasi harus menggunakan breadboard berbeda dengan simulator lain yang langsung ke IC-nya. Contohnya seperti Circuit Wizard dan Proteus, sehingga kami harus benar-benar memastikan bahwa kabel-kabel pada breadboard terhubung dengan benar agar hasil pada multimeter mendekati angka hitungan manual. Lalu pada Tinkercad, perbedaan gelombang sinyal pada osiloskopnya juga sebelum dan sesudah tidak terlalu terlihat jelas, sehingga tidak dapat dibandingkan. Jadi untuk konsep inverting dan non-inverting yang tadi itu, kami harus menggunakan simulator lain seperti Circuit Wizard. Lalu Tinkercad juga tidak memiliki fitur force, sehingga kami tidak bisa melihat hasil yang jelas pada angkanya yang ada di multimeter. Sama seperti sebelumnya juga, untuk mengecek hasil angka yang diukur sebelum dan sesudah, kami menggunakan simulator yang lain, contohnya bisa Circuit Wizard dan Proteus yang sudah ada fitur pause-nya, dan hasil angka di multimeter itu mudah untuk dicek. Dan yang terakhir, minimnya referensi tentang penggunaan Tinkercad ini untuk praktikum OPA membuat pelaksanaan praktikum kami menjadi lebih sulit. Bisa tolong balik ke slide sebelumnya, Bi? Sebelumnya lagi, ke kegunaan. Nah, dalam OPA-AMP buffer itu mempunyai fungsi atau kegunaannya, dan kegunaannya akan dijabarkan oleh Saudara Anindya. Dipersilakan. Punten satu slide sebelum ini dulu. Jadi penggunaan op-amp buffer ini dipergunakan pada saat kedua rangkaian yang akan disambungkan memiliki perbedaan impedansi. Jika kedua rangkaian tersebut tetap disambungkan, maka akan terjadi penurunan tegangan atau drop voltage, sehingga tidak mampu menggerakkan rangkaian berikutnya. Untuk itu diperlukan satu rangkaian penguat buffer untuk melakukan pencocokan impedansi. Dengan pemasangan rangkaian buffer, maka akan menyeimbangkan atau mencocokkan perbedaan impedansi tersebut. Jika impedansi masuk ke tinggi, maka dengan rangkaian penguat buffer, sisi output akan menghasilkan nilai impedansi yang rendah. Rangkaian ini dapat dibuat dengan membuat common emitter yang digunakan sebagai pengikut tegangan atau voltage follower. Next. Nah ini, misalnya kalau kita ingin menyambungkan sensor sama suatu sirkuit pembaca, kalau misalnya kita nyambungin sensor sama sirkuit pembaca secara langsung, maka bakal terjadi drop voltage atau banyak arus yang tertarik dari
sensor ke sirkuit pembaca. Makanya untuk mensiasati hal tersebut, makanya dipasanglah op-amp buffer di antara sensor sama sirkuit pembaca. Harapan gunanya itu untuk agar si arus yang tertariknya itu jadi sedikit, jadi pembacaan di sensornya pun akan mendekati nilai yang sesungguhnya. Sekian untuk kesimpulannya. Oh iya, tadi sama nambahin yang dianalisis. Tadi berapa kali nyebut Proteus. Jadi sebenarnya harusnya tadi waktu pas bagian saya tuh di inverting tuh pakai Tinkercad sama Proteus. Tapi karena ada gangguan sinyal dari saya, jadi saya gak bisa share screen yang Proteus. Itu aja sih. Untuk kesimpulannya, Mangga sama rekan yang lain. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum ini, OP-AMP adalah jenis IC linear atau analog yang banyak diaplikasikan pada rangkaian elektronik. Op-amp terkonfigurasi menjadi beberapa macam, yang diantaranya ada inverting dan non-inverting, juga konfigurasi penyangga, yaitu buffer atau voltage follower. Pada konfigurasi inverting, sinyal input yang akan dikuatkan pada tegangan akan memiliki sinyal output fasa yang terbalik atau dicerminkan dari sinyal inputnya. Perbedaannya dengan non-inverting adalah sinyal output dan output pada non-inverting memiliki fasa yang sama pada sinyal inputnya. Dan terakhir, kesimpulan dari OP-AMP buffer hanya sebagai sinyal penyangga, yang dimana sinyal input akan sama dengan sinyal outputnya. Konfigurasi ini berfungsi untuk menghindari suatu rangkaian mengalami drop voltage. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup ya untuk kelompok 45. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke saya aja secara langsung ya lewat Telegram. Terus untuk praktik materi ini, ya praktik rangkaian non-inverting, rangkaian inverting, buffer, dan konfigurasi resistor op-amp yang lainnya itu akan disajikan pada mata kuliah di semester depan ya. Namanya Insya Allah saya yang mengambil. Mudah-mudahan bisa praktik offline ya. Seperti itu. Saya cukupkan ya. Ini sudah jam 4 nih. Persiapan berbuka puasa ya. Ya, Pak. Hari libur juga kan. Waktunya nyampe. Ya wes ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.